benar, saya akuin. Tapi gini bang, abangnya itu kan selalu memfokuskan masalah si Kristennya, misalnya agamanya. Dengar bang, saya jelasin. Seperti Islam, teroris, selalu teroris. Tapi kan itu semua, ini bang, itu kan oknum bang. Seperti Donald Trump, oknum. Seperti presidennya apa namanya tuh, presidennya Israel, oknum. Seperti Belanda juga dulu, oknum. Jadi gini bang, mereka menjajah, belum tentu masyarakatnya, belum tentu masyarakat penjajah itu setuju dengan apa yang mereka lakukan. Seperti Donald Trump, banyak itu demo-demo di Amerika sendiri, di Eropa untuk menghujat siapa? Donald Trump, menghujat presiden apa tuh, yang Israel. Mereka nggak setuju. Dan Indonesia juga, dulu Belanda menjajah Indonesia bang, itu oknumnya bang. Belum tentu masyarakat Belanda menyetujui penjajahan itu bang, paham? Itu yang ya, satu poin bang ya. Kedua bang, masuknya abang bilang kan, kamu itu masuknya Kristen itu masuknya ke Indonesia melalui penjajah, betul. Tapi bang, yang memasukkan agama Kristen itu ke Indonesia bang, itu bukan oknum-oknum penjajahnya bang, masyarakat Eropanya masuk ke Indonesia karena udah merasa Belanda itu menguasai. Jadi masyarakat yang baiknya memasukkan ajaran kebenaran ke Indonesia. Jadi yang jahat itu bukan masyarakat nih bang, oknumnya. Kayak abang juga lah, Islam, teroris Islam, itu kan oknum bang. Abang mau nggak saya bilang? Abang mau nggak saya bilang Islam itu semua teroris? Nggak mau abang bilang gitu. Tapi oknumnya bang, yang jahat. Teroris itu oknum-oknum yang jahat. Seperti itu nggak bisa abang bilang itu semuanya. Nggak mungkin abang mau saya bilang teroris itu Islam semua. Nggak mungkin abang setuju. Oknum. Sama juga dengan Donald Trump. Sama juga dengan Benjamin Netanyahu. Sama juga orang Belanda dulu. Itu oknum-oknum bang. Belum tentu masyarakat Amerika, masyarakat Israel, masyarakat Belanda setuju dengan apa yang mereka lakukan. Buktinya banyak demo-demo bang di Amerika menentang Donald Trump, di Eropa, di mana aja, Indonesia. Mereka nggak setuju bang penjajahan itu bang, nggak setuju. Tapi abang ini selalu menyalahkan agama Kristennya, umatnya. Itulah bodohnya abang ini. Saya bilang maaf kata bang, emang abang bodoh kena oknum abang sabaratain sama masyarakatnya. Abang udah lihat bang, terakhir ini bang, masyarakat Amerika sendiri menghujat Donald Trump. Apa namanya itu, kementerian Amerika juga nggak setuju dengan Donald Trump. Udah paham? Jadi itu nggak ada hubungannya bang. Jadi gini bang, agama dengan penjajahan itu bang nggak ada hubungannya, nggak ada hubungan sama sekali. Kenapa? Yang menjajah itu oknumnya. Sementara penyebaran agama itu bang, itu ajaran kebenaran. Nggak mungkin penyebar agama ajaran kebenaran itu oknum jahat, nggak mungkin bang. Itulah poinnya bang, abang bilang, saya bilang sama abang ya, bahwa penjajahan itu abang nggak selalu menyalahkan siapa Kristen itu penjajah, Kristen penjajah di mana-mana. Itu oknum bang. Seperti abang juga, teroris itu di mana-mana Islam, tapi kan itu oknumnya, bukannya masyarakat Islamnya. Islamnya banyak yang baik, saya yakin banyak yang baik. Saya bergaul banyak orang Islam, baik banget. Cuman oknum-oknumnya ini bang, sebagai teroris ini bang, oknum. Sama tuh, teroris itu oknum. Donald Trump oknum. Netanyahu oknum. Belanda juga lu oknum. Jadi abang janganlah bang, jangan penjajah itu jangan sama ratain sama oknum itu bang. Itu pelajaran buat abang nih, supaya abang lebih pinter, supaya abang kedepannya lebih pinter untuk berdiskusi, untuk ambil materi. Itu masalah penjajahan bang ya, clear bang ya, clear. Ini masalah babi, udah babi. Saya dengar berapa kali abang debat itu, masalah babi lah, makan anjing lah ini. Berapa kali saya lihat abang debat sama orang Kristen itu, kamu babi, kamu anjing, pemakan babi. Abang, nggak boleh gitu bang, nggak boleh gitu. Pakai etika dikit bang, nggak semuanya Kristen itu. Banyak Kristen yang makan babi bang, jangan salah bang. Kristen itu bermacam-macam bang. Kristen Katolik, Kristen Protestan, Advent, segala macam. Advent itu bang nggak makan babi segala macam bang. Banyak Kristen itu nggak makan babi, jangan salah. Makanya abang itu kan banyak belajar.
Kristen itu nggak semua makan babi, Bang. Makan darah, minum darah pun Kristen itu nggak boleh, yang anteng itu. Minum darah binatang berdarah apa nggak boleh. Merokok aja nggak boleh. Ada Kristen begitu, Bang. Makanya Abang itu sebelum Abang berdialog sama orang-orang Kristen sama di ini apa nih, di TikTok nih, Abang belajar dulu, Bang. Jadi pengakuan Abang itu dangkal, tapi sok bener gitu loh. Sementara kenyataannya pahit gitu loh. Mana ada orang Kristen itu, Bang, nggak semua makan babi. Jadi Abang bilang, mana ada orang Kristen yang makan babi dipercaya gini. Emang semua Kristen makan babi? Enggak, Bang. Kristen itu terbagi-bagi. Enggak semua Kristen makan babi, jangan salah, Bang. Merokok aja pun ada Kristen nggak boleh merokok, paham? Itulah Kristen, terbagi-bagi. Jadi ya, Abang ini saya perhatiin asal berdebat itu yang dibahas penjajahan babi, boring orang. Tapi mereka Kristen nggak bisa jelaskan. Ini saya jelaskan udah selesai kan, masalah penjajahan sama masalah babi. Abang udah paham. Besok-besok, Bang, kalau ngambil materi, Bang, tolonglah, Bang, yang bermanfaat, yang berkelas, yang istilahnya beretika. Udah itu yang benar-benar Abang pahami. Ini Abang nggak pahamin masalah penjajahan, nggak pahamin. Ini saya jelaskan. Ini pelajaran buat Abang. Ibarat kata Abang itu SD sekarang. Ini saya gurunya nih. Saya ajarin Abang nih. Udah, masalah penjajahan itu oknum. Paham? Donald Trump itu oknum. Netanyahu itu mau oknum. Belanda juga dulu oknum. Jadi masyarakatnya itu menyebarkan agama kebenaran. Bukan oknumnya. Teroris, Bang. Kalau saya bilang, Bang, Islam terorisme, Abang marah kan? Teroris itu oknum, Bang. Oknum. Jadi Abang jangan selalu berdebat di sini. Penjajah itu Kristen. Penjajah itu Kristen. Abang itu oknum itu, Bang. Nah, itu udah. Pelajaran buat Abang. Masalah babi juga. Enggak semuanya Kristen makan babi. Udah 10 gitu aja, menit. Bang. 10 menit Anda berbicara. Udah jadi gitu, Bang, ya. Itu saran saya masalah yang udah, Bang. Ini kan pembahasan Abang ini apa nih? Pembunuh akal. Itu. Jadi apa yang dijelaskan tadi itu Abang pahami. Kita aja, Bang. Gantian. Ya. Memang betul oknum di agama Anda, oknum. Memang betul oknum yang sedang mempraktekkan isi Bible. Kalau di Islam oknum yang melanggar isi Quran. Bedakan itu ya. Oknum pelaku penjajahan, pembunuhan, perampasan hak itu oknum yang sedang mempraktekkan isi kitabnya, Bible. Islam yang mengebom itu adalah oknum yang melanggar perintah Quran. Sekarang kita uji. Di Islam dikatakan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Ada nggak dalil di dalam kitab saudara tidak ada paksaan di dalam Kristen? Ada? Ada? Gimana? Tidak ada paksaan di dalam agama Kristen. Ya iya, nggak ada paksaan. Mana dalilnya? Nggak ada, Bang, paksaan, Bang. Ya, sekarang ada nggak perintah di Kristen jadikanlah seluruh manusia menjadi Kristen? Jadikanlah semua manusia jadi Kristen. Iya. Itu di pasal berapa? Di ayat Matius 8 nomor 19, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Jadi jangan salahkan orang-orang yang lebih dulu Kristen mempraktekkan ajaran rasis di dalam Bible dengan mengatakan oknum, karena memang itu mereka sedang mempraktekkan isi Bible. Ulangan 20 nomor 10 nomor 11. Apabila engkau mendekati sebuah kota, untuk menguasai kota itu, pertama yang harus kamu lakukan, tawarkan perdamaian dengannya. Bila mana mereka membuka pintu gerbang untuk menerima perdamaian denganmu, jadikanlah mereka budak dan suruhlah mereka kerja rodi untukmu. Nomor 11. Tapi apabila mereka tidak ingin berdamai denganmu, bunuhlah apa yang ada di dalamnya. Itu yang diperhatikan oknum-oknum tadi yang Anda sebutkan. Dia saya katakan oknum memang oknum, tapi mempraktekkan Bible. Kalau Islam ngebom, tidak ada dalilnya dalam Al-Quran. Mereka sedang oknum ini sedang melanggar Quran.
Di Islam la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam beragama Islam. Tapi kalau di Kristen, pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Jadikan itu perintah. Itu kan Markus paksaan. 16:16. Tunggu bang, maaf. Itu bukan paksaan, itu ajaran. Jadikan, Bang, namanya menyebarkan agama, bang. Emang iya? bukan disebarkan. Jadikan. Iya, tapi nggak paksaan. Jadi, dengar bang. Maka saya Jadikan bilang, itu paksa atau dengar. tidak? Bang, abang kasih saya ngomong. Dia kasih saya ngomong. Abang Jadikan. itu gini, bang. Enggak gini, abang itu udah saya perhatiin. Membaca kalimat demi kalimat itu, dengar bang. Curhat. Kalimat demi kalimat itu, abang nggak paham. Jadi abang itu kayak anak TK gitu. Itu maknanya Jadikan. luas, bang. Maknanya luas, pengertiannya luas juga, bang. Kutanya dulu saudara. Jadikan Perintah. itu maksudnya, bang. Dengar dulu, bang. Jadikan itu maksudnya menyebarkan supaya mereka mengikut Kristus, bukan kata mereka, bukan begitu, bang. Abang itu jadi kata-kata itu sih, bang. Jadikan nama Itu bahasa itu bahasa penyesat. Sekarang gini, kalau ada perintah jadikan lalu Anda tidak menjadikan, itu melanggar atau tidak? Ya nggak masalah kalau mereka nggak mau. Saya ulang. Itu nggak masalah. Ada Intinya perintah nggak dari pasal. Tuhan Anda. Intinya nggak pasal. Ada perintah dari Tuhan Anda, jadikan. Tetapi Anda tidak menjadikan. Itu melanggar atau tidak? Ya enggak. Nah, perintahnya apa? Perintahnya Jadikan, apa? Kalau bisa. Mana dalilnya jadikan kalau bisa? Kalau dibilang, bang, kalau dibilang bunuh mereka, dengerin dulu, bunuh mereka. Jadikan. Dengerin, Jadikan. Iya, kalau kalimatnya begini, bang, dengerin. Kalimatnya kalau begini, paksa mereka, bunuh mereka kalau mau nggak Kristen, nah itu baru salah. Tadi Ulangan 20 nomor 10, jadikan. Nah, jadikan itu bang maksudnya, bang. Jadikan itu banyak maknanya, mengajarkan, segala macam. Kalau nggak mau, Kalau ya tidak udah. tidak dijadikan berdosa enggak? Tidak. Perintah. Walau perintah tidak. Loh, kenapa tidak Anda tidak menjalankan perintah? Karena bahasa jadikan bukan paksaan. Ini kalau diminta Anda jadikan ini menjadi sendal. Perintah enggak? Coba, kalau nggak bisa, Ya, berarti Anda melanggar perintah. nggak mesti melanggar. Tuhan juga kalau bisa. Kan perintahnya jadikan. Makanya bang, abang itu banyak belajar dulu, bang. Loh, kok banyak Abang belajar? masalah- Anda yang harus belajar. Sekarang saya baca dalil yang lain. Saya udah perhatiin abang, bang. Abang itu sebenarnya Dalil setiap yang lain. Sebentar kata itu nggak dicerna dulu. Pengertiannya Dalil yang lain. Gitu, Dalil bang. yang lain. Dengarkan. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Ah, Yang percaya baptis. nah, Yang tidak percaya akan dihukum. nah, Apa maksudnya? mau saya jelaskan? Ya saya jelaskan. Iya. Apa maksudnya? Dihukum Saya nggak yang jelaskan, tidak percaya? Enggak, saya Dihukum jelaskan, nggak yang ya. tidak percaya? Apa mau Dihukum saya nggak jelaskan, yang tidak ya? percaya? Mau saya jelaskan nggak? Dihukum nggak yang tidak percaya? Mau saya jelaskan nggak? Dihukum nggak yang tidak percaya? Aneh. Mau saya jelaskan nggak jawabannya? Saya kan bertanya. Iya saya jawab. Dihukum nggak yang tidak percaya? Iya saya jawab. Ya udah, silakan. Nah, gitu dong. Silakan jangan ngangung. Anda cuma mikir aja. Anda mikir mau jawab apa nih? Saya jawab enggak? Saya jawab enggak? Tapi dalam apa? Bang, Jawabannya enggak, apa ya? bukti- bang, Jawabannya bukti apa? saya enggak, Jawabannya apa ya? saya enggak kaku bang, ngadepin sampean saya enggak kaku. Ah, Saya ulang lagi ya. Udah kasih waktu, Pergilah ke udah. seluruh Udah, dunia. kasih waktu. Pergilah Kasih ke waktu, seluruh udah. dunia. Kasih waktu. Pergilah udah. ke seluruh dunia, jadikanlah beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Nah, Yang udah, kasih percaya waktu ya. baptis, yang tidak percaya dihukum. Silakan. Udah. Ya. Iya. Nah, Jadikanlah seluruh dunia menjadi pengikut Kristus gitu kan. yang tadi kan sudah selesai, itu pemaksaan. Sekarang yang saya kasih Markus 16 tahun 16. Ya. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk, yang percaya baptis, yang tidak Ya. percaya akan dihukum. Silakan. Ya udah, beritakanlah yang percaya baptis, yang nggak percaya Yang akan tidak- dihukum. Udah kan? Ah, Dengerin. apa maksudnya? Maksudnya dihukum ini, Bang. Masih dihukum ini, Bang. Kalau yang percaya baptis, kalau dia tidak percaya sama masalah kekristenan, dihukum. Dihukum ini konteksnya hukuman apa dulu, Bang? Udah. Makanya
makanya abang itu banyak belajar bang. Abang itu sebenarnya itu dangkal bang, dangkal banget. Bisa saya, abang itu bisa saya poin loh. Abang itu sebenarnya dangkal banget. Iya, setiap kata itu nggak dicerna gitu loh. Setiap kata itu nggak Makanya, Bung, makanya gantian. abang itu dangkal bang nih. Gantian. Abang nih, sama saya nih. Nih abang nih. Nih. Gantian. Abang nih. Percaya nggak nih? Gantian. Makanya wilayah-wilayah, dengar, makanya wilayah-wilayah yang menerima Belanda itu tidak dijajah. Yang dijajah yang tidak menerima Belanda. Yang tidak kerjasama dengan Belanda di Nusantara itu yang dijajah. Tapi kalau di daerah Anda menerima mereka, memberi ruang kepada mereka, menjadikan mereka majikan Anda, kalian tidak dijajah, makanya kalian menjadi pengikutnya sekarang. Hei, masalah generasi. Itu fakta, itu real. Beritakan Bible ke Manado. Ada nggak terima di sana? Ada benar, banyak yang terima. Udah, jangan kau perangi. Beritakan, ada nggak terima? Ada menir. Dah, jangan kau perangi. Beritakan ke Makassar. Terima nggak? Enggak menir. Perangi. Bodoh. Serang. Ratakan. Bom. Bunuh. Makanya ada pemakaman 40.000 jiwa. Anda ngerti 40.000 jiwa? Bom Bali 13 orang katanya. Bom Bali. Bandingkan 40.000 jiwa dengan 14 orang atau 100 orang deh. 100 orang kena mati bom Bali. Bandingkan yang 40.000 jiwa banding 100 jiwa. Kenapa bisa seperti itu? Ulangan 20 nomor 10-11. Yosua 6 nomor 21, Ulangan 20 dan seterusnya. Lalu kalau kita lihat di dalam pengakuan Yesus, jangan kau menyangka bahwa aku datang membawa damai di bumi. Aku Yesus datang bukan untuk membawa damai, tapi aku Yesus datang membawa pedang. Matius 10 nomor 34. Jangan kau menyangka aku datang membawa damai di atas muka bumi ini. Aku datang membawa pedang. Jangan kau menyangka aku datang membawa damai di bumi. Bukan, kataku kepadamu bukan damai, melainkan pertentangan. Lukas 2:51 Cak Ayu. Jangan kau menyangka aku datang membawa damai. Jangan kau menyangka aku datang membawa damai. Jangan kau menyangka aku datang membawa damai. Aku datang membawa pedang. Aku datang bawa pertentangan. Mantap kali bah. Keren kali. Itulah agama lu. Kau mau jelaskan seperti apapun gak bisa. Gak bisa. Markus 16, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh. Yang tidak percaya akan dihukum. Jadi ketika masuk ke Indonesia, ditawarkan dulu, baptis atau mati. Baptis atau mati. Baptis atau mati. Apa kata penduduk pribumi yang Islam? Matamu.
Nenek lu kiper. Tuh kata kakek saya. Apa kata kakek saya? Nih Menir, ini kau Ketika para penjajah datang, kakek saya mengatakan, nih kau Makanya mereka tidak berdaya ketika di Sulawesi. Makanya tidak berdaya ketika di Sulawesi. Dipantatin sama kakekku. Penjajah dipantatin sama kakekku. Kalau di kampung lu penjajah disambut dengan meriah. Sepatunya dilap-lap sama nenek lu. Nenek lu lap-lap sepatu penjajah. Penjajah dipotongkan babi, dibakarkan babi panggang sama kakek lu, nenek lu. Karena nenek lu menerima hadiah dari penjajah. Dikasih pangkat di tengah penduduk. Dikasih posisi yang enak-enak sebagai mata-mata untuk pengkhianat pribumi. Disuruh jaga rumah ibadah mereka, disuruh ngumpul pajak ke masyarakat. Itulah kakek lu. Disuruh lap-lap rumah ibadah mereka, lalu dibaptis, kalianlah keturunannya. Jangan kau menyangka aku datang membawa damai. Aku datang membawa pertentangan dan pedang. Jadikanlah seluruh manusia jadi muridku. Kalau tidak mau jadi bubuk, bubuk bulan. Es lilin mat cece, kelapa botak. Bang Rapi, kena mute. Sakit palamu cece, otakmu mumet. Masalah generasi hancur, sudah hancur. Hancur mina, ikut agama penjajah. Hancur niatnya mau nyerang tapi malah kebobolan. Pertahananmu rapuh Neng Rati. Apa kok kesurupan Bang Juma? Pertahananmu lemah Neng Rati. Kamu nggak bisa membelokkan sejarah Neng. Bang Rati itu benar, tapi kau mute dia. Gimana dia tampilkan tatonya? Tato apa itu? Tato kupu-kupu. Keberhasilan itu bos. Sahabat bintang syukran. Masalah generasi hancur sudah. Hancur sudah. Ayo Bang, siapakah si pembunuh akal? Kalau si pembunuh akal itu tidak ada Bang, tidak ada. Coba aku tanya sama abang, tua mana Yesus dari Maria? Jawab. Apa? Jawab. Tua mana Yesus daripada Maria? Ya. Baru yang kedua. Jawab dulu. Jawab dulu. Karena pertanyaan abang ini adalah pertanyaan yang krisis iman, nggak udah habis iman abang itu krisis. Jawab dulu. Biar tema ini terjawab. Kenapa? Apa alasannya kalian bertahan di Kristen? Jawabannya itu di sini.
karena akal sudah dibinasakan. Makanya bertahan. Untuk membuktikan di lapangan, mari saya tanya, tua mana Maria dengan Yesus? Nggak ada. Kalau udah pertanyaan seperti itu, Bangku, itu termasuk krisis iman. Jangan kau katakan bahwa kamu iman, Bangku. Kalau kamu itu krisis. Sama kayak krisis moneter. Itulah kamu. Kalau udah pertanyaan seperti itu, masa Tuhan lahir dari manusia, dari kawan. Pertanyaan krisis iman. Betul, Bangku. Tua mana Maria dari Yesus? Udah nggak bisa dijawab itu, Bang. Artinya abang udah tahu jawabannya sendiri. Abang tahu. Untuk Kalau membuktikan segi- bahwa segi- kalian bertahan di Kristen itu bukan karena proses akal, tapi karena proses tanpa akal, karena akal sudah mati. Kristen itu cerdas, Kristen itu pintar, tapi ketika berbicara mengenai keyakinannya, akal lumpuh. Saya ulang pertanyaan saya, tua mana Maria dengan Yesus? Wah, ini nggak bisa, nggak ada jawabannya itu, Bang. Jawabannya itu ya pertanyaan. Katanya kalau bilang katanya udah. Ya, kalau aku jawab yang masa seorang saya balikan dulu pertanyaan saya kepada abang. Mana lebih dulu abang lahir daripada ibu daripada abang Juma? Ya, lebih dulu ibu saya dong, lebih dulu ibu. Oh, Lebih boleh tua saya ibu. jawab juga sama seperti itu, Segi. Lebih tua mana Kemanusiaannya. Maria daripada Yesus? Segi kemanusiaannya sama jawabannya itu sama kayak abang tadi. Pertanyaan saya, tua mana Maria daripada Yesus? Ya boleh kita katakan bahwa itulah jawabannya, Bang Juma. Apa itu? Jawabannya apa? Yang saya balikan tadi sama abang, kalau dari segi kemanusiaan Yesus, dia lahir ke dunia ini, ya lebih tua Maria. Ternyata Tuhannya Kristen lebih tua Maria. Makanya dimarahi Bang Ratita dia ngalal seperti ini ya, yang artinya membuat banyak orang Kristen jadi nasional gitu. Lalu salah firman Tuhan itu. Hancur sudah, hancur. Jadi udah terjawab ya? Tema sudah terjawab. Oh, kalau tema abang itu menurut saya salah itu, Bang, salah. Di lapangan terbukti jawabannya benar. Kenapa salah? Kalau salah abang itu. buat, ya yang berhikmat, bagus, boleh. Yang artinya itu artinya pemberian daripada Tuhan ya, pemberian daripada Tuhan bahwa orang Kristen itu sangat berhikmat. Waduh, kukuatan ayonya seperti. Iya, Bang. Enggak salah dengan apa yang abang bilang itu. Karena orang Kristen itu punya hikmat, punya roh yang menyertai. Berhikmat pula orang Kristen katanya. Boleh kamu apa? Boleh kamu uji. Mana yang paling berhikmat antara kamu dengan contoh. Oke. CDTV dulu. Contoh ya. Oke. Lebih berhikmat dia itu. Lebih berhikmat. Allahu Daripada Akbar. abang apa yang abang tuduh tadi, abang Rati tadi, yang artinya abang selalu kayak gini, ini katanya benar. Itu masih kurang dewasa gitulah. Bang, abang, Oi.
Apa? Hikmat itu apa, Bang? Ya, hikmat itu adalah suatu hikmat pemberian Tuhan kepada kita di luar daripada apa kita, kan gitu. Ya, contoh Abu. Hikmat itu apa? Raja Salomo salah satu contoh yang dia minta Hikmat kepada Raja Tuhan. Salomo. Yang dia Hikmat itu minta apa? kepada Tuhan. Yang dia minta kepada Tuhan bukan dia supaya jago, tapi dia meminta kepada Tuhan hikmat. Iya, hikmat Supaya itu apa? Anda kan mengatakan Kristen lebih berhikmat daripada saya. Hikmat itu apa dulu? Tidak ngerti hikmat dia. Hikmat itu boleh kita katakan bahwa pemberian daripada Tuhan kepada kita, ya, pemberian Tuhan kepada kita, supaya lebih bijaksana, yang artinya di luar nalar kita gitulah. Wah, Di luar dia. justru hikmat itu di dalam nalar. Hikmat itu pengetahuan yang mendalam. Hikmat itu adalah kemampuan menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan porsinya. Itu hikmat. Masa Anda mengatakan Yesus lebih tua dari Maria? Ada rupanya ayat pendukung kitab yang menyatakan tentang siapa yang paling tua seperti itu. Makanya abang ucapkan seperti itu. Ada. Pada hari ini Telah telah lahir lahir bagimu. Yang lahir siapa? Tuhan Kristus di kota Ya, Daud. Yesus kan? Tuhan kan yang Ya. lahir. Oke. Ya. Sekarang Tuhan yang lahir ini lebih tua mana dengan Maria? Jadi untuk menjadi pertanyaan di sana tidak ada untuk mendukung pertanyaan abang itu, nggak ada di situ, yang artinya bahwa firman Tuhan menyatakan nggak ada pertanyaan. Pada yang hari ini sana. telah lahir. Yang lahir apa? Ya, Kristus. Apa Tuhan itu di yang kota lahir? Daud. Tuhan. Yang lahir Tuhan. Ya. Lebih tua mana dengan Maria Tuhan yang lahir ini? Kenapa kok itu abang tanya? Oh, memang suka. Tunggu. Aneh-aneh kau selalu. Bang. Jadi apa yang nggak terlihat itu yang selalu abang tanya, kan gitu ya kan? Yang artinya menjatuhkan pendapat kawannya. Allahu Akbar, Masya Allah. Inilah bukti bahwa memang ada agama yang akal tidak dipakai di sono. Agama Anda itulah tempatnya akal nggak dipakai. Makanya kenapa saudara kami Kristen bertahan di Kristen, karena mereka menggunakan dogma, bukan menggunakan akal. Kalau kalian menggunakan akal, kalau kalian menggunakan akal, kalian sudah keluar dari Kristen dari sejak dulu. Karena ada tertulis seperti ini, Bang. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budi. Dengan akal kan? Dengan Dengan segenap akal. budimu. Dengan ya. akal, dengan akal. Nah, sekarang yang lahir apa? Tuhan atau manusia? Yang lahir, Ya. dia kan penyelam, orang juru selam. Ya kan? Kalau abang nggak percaya, nggak jadi masalah. Kalau abang Bukan aku nggak percaya. Sesuai dengan tema, Anda mempercayai yang lahir manusia atau Tuhan? Ya, boleh kita katakan Tuhan. Ya, Tuhan. Nah, Tuhan Anda yang lahir ini tua mana dengan Maria? Kan itu berinkarnasi tuh, Bang. Berinkarnasi. Semuanya jawaban itu salah sama Bang. Oh.
Sekarang tanya dulu abang. Bang, tanya dulu abang. Tanya dulu abang. Tanya dulu. Coba dulu, coba bang. Coba. Yang lahir Tuhan, yang lahir Tuhan. Maria manusia. Tua mana manusia Maria daripada Tuhan yang lahir? Di dalam dunia ini bangku, dengarkan dulu bangku. Bahwa ada yang mendukung bahwa Di dia adalah dalam dunia ini apa coba judulnya ini? siapakah di dalam dunia ini yang bisa membangkitkan orang mati? Iya. Siapa? Abang cuma bisa. Ya Allah ya Karim. Kutanya Ya Allah, dulu. ya Karim. Muhammad Nabi abang bisa atau enggak? Bisa. Menghidupkan orang meninggal yang sudah meninggal. Masya Allah. Pertanyaan Mengusir saya. roh setan. Bisa. Allahu Akbar. Ada nggak air minum Ustaz? Itu Sorry, bang. sayang, sorry. Jadi jangan Sorry, selalu kamu mengejek padahal itu yang benar. Kalau yang mengejek, dia mengejek keyakinannya sendiri. Kamu ngejek abang. Abang yang mengejek bahwasanya lebih tua Tuhan yang lahir daripada ibu manusia yang mengandungnya. Nggak ada pernyataan saya menyatakan bahwa lebih tua itu atau ini. Nggak ada kami sebutkan itu. Bahkan firman Tuhan nggak ada yang mendukung mengarah ke sana. Siapa yang lebih tua? Apakah Yesus atau Bunda Maria? Nggak ada. Kutanya dulu. Nggak ada pernyataannya seperti itu. Kutanya dulu. Nggak ada. Kutanya dulu. Pencipta langit dan bumi dengan Maria tua mana? Lebih duluan mana? Pencipta. Pencipta. Berani Anda mau menjawab itu kan? Yang lahir dari rahim Maria Tuhan atau manusia? Yaitu adalah Kurios atau Tuhan. Itu anak Allah. Iya. Kupikir Anak tadi abang mau daripada bilang ruang gini, tadi. itu adalah kutang. Serius aku pikir ada yang bilang kutang yang lahir. Ternyata Kurios. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Apa? Juru Apa yang lahir? selamat. Ah, terus Juru apa lagi? Apa lagi? Tuh. Titik-titik di kota Daud. Apa? Tuhan. Nah, Tuhan yang lahir. Tua mana Maria dengan Tuhan yang lahir ini? Kenapa kok pertanyaanmu seperti itu, Abang? Pasti begitu kan? Tapi kalau ditanya, kalau Yesus iman kamu ini sekarang. Anak-anak lah. Anak tiga. Benar dan apa anak yang dibilang Abang Rati tadi. Dan anak TK jawabannya apa? Kalau anak TK ditanya, tua mana anak daripada ibu? Anak TK jawabannya apa? Anak TK pun nggak ada pertanyaan sering seperti Enggak, itu. kalau anak TK ditanya, anak-anakku sekalian, iya bapak, tua mana mama dengan anak? Anak TK jawabannya apa? Lebih tua? Yang ku maksud di situ, Bang, itu tidak begitu tentang pertanyaan itu. Apa yang menjadi makna pertanyaan Abang itu? Tidak ada maknanya. Tidak ada maknanya. Emang ada makna dalam Makna lah yang berkualitas lah, Bang. Yang berkualitas. Kalau Anda sadar, Bung, pertanyaan itu sebenarnya menghancurkan mimbar gereja. Jadi Abang suka menghancurkan mimbar gereja itu kenapa? Sampai ketawa. Menghancurkan gereja. Kelebihan apa? Lebih nanti jadi 87. Tahu 87? Tahu 87 apa, Bang? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Indonesia tertawa karena abang ini. Terima kasih telah menghibur Indonesia. Allahu Akbar, Masya Allah. Agama Anda itu memang ketika berbicara mengenai keyakinan,
akal mati nggak dipakai. Salah pendapat kamu itu abangku. Itu semua itu adalah evangelion atau berita sukacita. Itu kan kamu apa yang dikatakan disampaikan. Itu adalah evangelion. Kelahiran Kenapa Yesus. Ipan Gunawan dibawa-bawa? Sukacita. Saudaraku, Injil Ipan itu Gunawan kenapa adalah- dibawa-bawa? Hah? Kenapa Ipan Gunawan dibawa-bawa? Saya mana bahas dia. Astagfirullahaladzim. Yang kumaksud apa yang abang sampaikan itu adalah evangelion itu rata-rata. Kenapa Ipan Gunawan dipakai dibawa? Kenapa? Bukan Ipan Gunawan, evangelion yang berarti adalah kabar sukacita. Kelahiran Kenapa? Yesus adalah Teman-teman, itu termasuk juga kabar tunggu. Aku sukacita. tanya dulu teman-teman. Kabar Apa yang kira-kira menggembirakan. apa hubungannya materi kita ini dengan Ipan kegatalan? Kenapa bisa? Kau selalu jawab. Kenapa Ipan kegatalan ke bawah? Bukan kegetal. Jadi Itu adalah roh lucu-lucu, bikinnya baju kali, bikin baju kali. Apa? iya abang tadi ngomong nggak kaget aku loh. Kok tiba-tiba larinya ke sana? Ipan Gunawan dia bawa. Habis itu Ipan Yang kau kegelian. sampaikan setiap hari itu abang, yang kau sampaikan itu adalah evangelion atau kabar sukacita, kabar yang menggembirakan, tetapi kau buat menjadi kabar yang menyedihkan. Nah, ini bang, teologimu abangku, teologi yang Tapi kan tadi salah. Ipan kegelian. Sebenarnya bahwa itu adalah kabar sukacita atau kabar yang menggembirakan itu semua bangku. Baik kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya itu semua evangelion itu bang. Kabar sukacita. Kenapa dikatakan bahwa kelahiran Yesus itu juga kabar sukacita? Karena itu adalah sudah difirmankan Tuhan kepada mereka semua lah, kepada Maria juga Masya Allah. sampai lewat malaikat kan, bahwa lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Kabar gembira itu bang. Tunggu dulu, Ya. Bang. Abang nggak mau mawar. Oh, udah 162, udah lumayan malam ini. Nggak harus ku minta, udah dikasih kan, luar biasa, puji Tuhan lah. Oh, jadi nggak minta ini, nggak minta lagi. Serius, yakin? Ditambah boleh, ditambah. Oh iya, gitu. Sebenarnya uang yang artinya itu kan membantu Iya. kan. Iya, betul. Jadi minta dikit aja ya. Dari abang lah ngasih langsung bang, kita yang tak ada bang. 30 satu topi gitu, satu topi. Satu topi teman-teman, satu topi. Jadi itu ya bang ya, yang kau sampaikan itu bang benar bang, bahwa itu benar, adalah kabar benar. sukacita semua, kabar yang menggembirakan. Jangan sekali abang bawakan jadi kabar yang menyedihkan. Ini kabar menggembirakan, makanya orang semua pada gembira. Dari tadi kita gembira. Jadi itu sebenarnya bangku. Ingatlah Iya. ketika abang sampaikan itu bahwa kabar itu kabar sukacita yang abang sampaikan itu sebenarnya. Iya, Bukan iya, kabar menyedihkan. Iya, Namanya- makanya kita gembira toh. Ya. Apalagi keempat Injil ya, Injil itu Injil Matius, Markus, Lukas. Nah, Iya. ini termasuk Injil sinoptis yang artinya di sana kabar sukacita gitu, kabar sukacita. Iya. Evangelion tadi. Mulai dari kelahiran Yesus itu, masa kanak-kanaknya, sampai dia yang artinya tersalib, sampai dia bangkit dari antara orang mati. Semuanya itu abangku kabar yang menggembirakan atau kabar sukacita, atau dikatakan itu Injil lah itu. Evangelium. Kan gitu, Iya. evangelium.
Itu bang. Kenapa lagi Ipan dibilang geli? Sejak kapan malam-malam gini Ipan gelian? Evangelion bang, cari nanti dari kamus apa dulu, dari entah dari komputer. Dari tadi aku dengar sebut-sebut orang kegelian, siapa yang geli? Oh Ipan kegelian, kenapa sih? Maksudku cari nanti bang, bukan kegelian. Evangelion, kau tetapnya kau pelintir ke hal-hal yang salah. Bukan sebenarnya kegedean. aku bukan tukang emosi sebenarnya, tapi mau gara-gara tidak bisa ku terima lagi kan, macam gitu, jadi marah gitu kan. Dan aku yang kedua bang, aku ndak mau juga yang artinya masuk ke ranah agama abang itu pantang bagi saya bang, karena saya ingat kembali ke undang-undang pasal 29 ayat 1 itu ya, bahwa kita bebas memeluk agama dan kepercayaan kita masing-masing gitu bang. Saya ingat itu. Ada ini bang, ada si putih malam ini sebotol segelas. Di mana? Di situ. Enggak kau itu aku kan bang? Enggak. Enggak ya. Dan Ada si putih kayak abang situ. tadi, kau biarkan kayak gitu bang. Jadi apa aku? Jadi kasihan melihat dia. Sebenarnya aku suka melihat dia. Yang artinya memperantas abang gitu. Suka aku melihat dia. Ternyata suka kalau aku diberantas ya. Pengkhianat. Enggak. Walaupun yang artinya apanya prom dia kan gitu, prom dia kayaknya premanisme, tapi saya perhatikan iman pada dia itu bisa juga, yang artinya dia pertahankan apanya juga kan gitu. Apa yang benar lah, yang benar. Bahkan dituduh abang itu tadi apa itu namanya, banyak tuduhannya. Aku bisikin dulu. Ada tua gak di situ, tua. Kawin abang itu sekali-sekali tuh bang, sekali-sekali. Sekali-sekali artinya apa, biar apa namanya itu. Nah, pakai nengok istri pula tuh. kebetulan istriku tugas di Medan bang, di Medan, di apa dia? Iya, di Teladan gitulah, di Teladan. Iya, suka. Bang. Guru sama juga dari sana, guru sama. Oh, syukur. Aku di daerah apa ini, di daerah Toba gitu, di daerah Toba aku tinggal. Dua kampung lah, karena aku juga kerja kan, dua yang kerja, jadi pisah kampung gitu. Waktu libur pulang gitu, waktu libur berjumpa itu dengan keluarga. Jadi lancar lah tua itu berarti. Oh kalau tua bang, saya sebenarnya nggak suka bang, nggak suka dengan tua. Kecuali kalau ada. Tapi gini bang, kalau ada kita liburan, contoh liburan dan jalan dulu ke entah ke apa kan gitu, ya minum sekali nggak apa-apa bersama kawan. Namun bisa juga kita yang artinya nggak enak itu, perasaan kita pahit gitu. Kenapa pahit? Ya lebih enak susu kita minum kan, teh susu, teh manis. Betul. Iya itu. Namun saya nggak suka itu sebenarnya. Siap. Jadi itu aja bangku, yang artinya malam ini yang artinya udah baikan kita ya, baikan yang artinya nggak berantem. Kan dari dulu kita baikan toh. Dari dulu kita baikan. Bisa kuturnya bang ya, makasih banyak atas nggak minta mawar lagi dulu. Hah? Nggak minta mawar dulu sedikit. Masih banyak yang punya stok mawar di bawah. Nggak boleh juga kayak gitu bang, nanti habis juga apanya kan gitu, saldonya Enggak apa-apa. Mereka ikhlas kok ngasih. Serius. Enggak bang, yang artinya kita juga perasaan juga terhadap kawan-kawan kita. Perasaan juga nya. Masalah general. Mantap kali. Hai.
Terima kah? kasih banyak buat Oh, saudara-saudara mama. kami ya. Ada lagi beli Tony. Tidak iman, tetapi kita tetap satu, yaitu di negara Republik Indonesia yang kita cintai. Mantap sekali. Mantap lah desai. Anggap baik. Iya. Aduh, sampai 1 M bang. Ya kan? Gitu. Iya, bisa. Kayak Bhinneka Tunggal Ika itu bang. Iya. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi satu jua. Satu botol kakaknya. tua. Aku kalau itu bang, ku ingat itu semuanya yang artinya daripada apa yang menjadi apa kita kan gitu. Iya. Di dalam apa kita ada falsafah kita juga kan gitu, ada Pancasila 55 itu kan gitu, harus juga kita ingat itu bagus bang. Oke, pasti itu bang. Oke bang, oke. Terima kasih banyak ya, selamat malam ya, selamat Malam. tidur ya. Iya, silakan. Makasih bang. Lucu teman-teman. Lucu pokoknya deh bocor. Ya. Aduh, puas aku tertawa. Puas benar-benar aku tertawa. Maafkan aku ya kalau aku berlebihan, tapi mungkin mana lagi selera ketawaku itu memang tinggi. Tinggi memang teman-teman. Aku tuh sebenarnya suka sekali dengan pelawak. Kita naikkan lagi ya. Di situ kita rehat. Rian, ada Rian kah? Rian yang mana ini? Ada atas nama Rian. Mana beliau? Enggak ada. Oh ini. Oh ini ya. Selamat malam. Selamat malam Bang Zuma. Iya malam. Abang, Ya. saya ingin memberikan informasi Bang, sekaligus ingin mengkonfirmasi. Siap. Saya ini Rian yang sebelumnya pernah naik ke Abang, dan saya dalam keadaan sakit yang ingin dimurtadkan oleh pendeta Bang. Abang masih ingat? Oh iya, yang beberapa hari yang lalu itu ya. Ya benar Bang. Dan di sini saya ingin menginformasi Bang dan juga mengkonfirmasi bahwasannya malam hari tadi barusan ada pihak dari API datang kemari, perwakilan satu orang Bang, mengunjungi kediaman saya dan memberikan santunan kepada saya. Seperti itu Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya sehat-sehat dipakai. Mudah-mudahan berkah ya. Itu dari netizen. Nah, dari netizen. Masya Allah. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf sudah merepotkan. Alhamdulillah. Iya tadi saya kaget Bang, soalnya tiba-tiba kemari kan, tapi bukan itu Bang, bukan si Kakang itu Bang, bukan, tapi si Aang yang datang dari pihak Bang API Aang. gitu ya. Iya. Kalau Akang itu lagi kena musibah, beliau rumahnya rubuh. Kasihan beliau. Oh, iya, jadi saya hanya itu Bang, ingin memberikan informasi dan mengkonfirmasi Bang untuk transparansi dari saya kepada Abang. Terima kasih Bang. Ya, makasih ya Bang Rian ya. Semoga Terima ada kasih, hikmah Bang. di balik semua pertemuan kita, oke? Semoga rezeki Abang pun dilancarkan dan teman-teman Amin. semua semoga rezeki dilancarkan, semoga sehat Amin. selalu beserta. Ya, Bismillah. Amin. Doa saya akan dijabah. Baik Bang ya, Oke. izin pamit Bang ya teman-teman. Makasih Bang Rian, thank you. Ya Bang Dimas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Hersen, Ya, Herse. Bang. Ya, Bang. Katolik Protestan. Protestan aku, Bang. Nggak apa-apa masuk, Bang, ke rumah, Bang. Tidak apa-apa. Iya. Silakan Bang, buka kamera kita diskusi. Udah. Ya, ada. Ini, Bang, ya. Walah. Mana ya? Pencet ya. Udah, Bang. Horas, Bang. Horas. Wah, saudara saya dari Medan. Santarnya aku. Santar, Iya. apa itu, Bang? Aku santar juga di Medan. Oh, siap. Iya, Bang. Ada hujan di Kabar Medan, Bang, Bang? siapa? Belum hujan ya? Tadi sore, Bang. Ada hujan di Medan. Tadi sore, Bang. Oh ya, syukur alhamdulillah. Iya. Iya. Wah, semangat Pak dulu, Bang. Semangat.
Siapa orang abang? Sehat-sehat. Ya bang ya. Aku kan sering kuliah apa abang itu ya tadi. Aku ini tadi nongkrong bentar gitu sama Bang Juma tadi. Oh iya. Iya bang, iya bang. Oke, oke. Abang masih sering ke gereja? Pastilah. Bang itu semana bang. Kadang ada juga kadang bolosnya. Oh iya, syukurlah. Alhamdulillah. Kita mau diskusi ini atau Iya, gimana? Bukan yang apa scroll tadi kuliah Bang Juma yang sering di Facebook kuliah, aku pengen aja gitu aja bang. Oh iya. Ya bang. Ya, bang. Oke, makasih ya bang ya. Terima kasih ya. Ya bang, maaf bang. Iya. Abang mau diskusi, kalau enggak kita istirahat. Mungkin Iya besok. tadi yang kuliah tadi apa siapa pembunuh akal maksudnya tadi, makanya aku agak apa gitu tadi, makanya aku bentar aja mau bang gitu masukku tadi bang. Iya, iya. Siapa pembunuh? Maksudnya abang akal yang mana nih bang? Jadi memang ada agama antara Islam dengan Kristen, salah satunya yang polanya diyakini dipercayai tanpa filter akal, abangku. Ya. Tuh. Nah, seperti yang barusan terjadi ketika saya bertanya kepada seorang teman tadi yang lulusan STT itu terkait dengan Maria Tuamana dengan anaknya gitu. Beliau nggak mau jawab tadinya. Dia tidak mau karena jawabannya itu pasti sudah melanggar etika atau substansi akal. Karena Oke bang. ajarannya silakan. Wah oke, yang abang mau cerita ini contohnya yang tadi ada yang sebelum saya tadi naik tadi pasti ada tadi kasusnya tadi lo gak masuk abang kan? Iya. Jadi, masuk lagi ke ranah apa bang ini siapa pembunuh akal, maksudnya akal yang mana nih bang masuk ke bang? Bang, kita bang satu apa lagi kita kan? Itu masuk. Akal manusia, akal kita sebagai manusia itu, Ya. agama kita ini membuat akal kita nggak berfungsi untuk mengimani atau mempercayai konsepnya, gitu bang. Karena agama masuk abang masuk itu. Iya, agama yang kita anut menghantarkan kita tidak menggunakan akal dalam mengimaninya. Oh, Contoh, ya. kan mustahil Oke, Bang. Tuhan itu mati, kan gitu bang ya. Mustahil Tuhan itu mati kan? Mustahil Tuhan mati kalau Tuhan itu- itu mati. Iya. Oke bang. Oke. Masuk akal nggak? Oke lanjut bang. Masuk Ya. akal nggak Tuhan mati? Kalau manusia masih masuk akal bang ya. Masuk akal Tuhan mati. Kalau manusia mati bukan, oke, dan ke Tuhan dulu bang masuk saya bang, maaf bang ya, jangan kita terlalu nikah lah, kita kan sebangsa saya dulu bang. Kalau manusia mati masuk akal, Masuk Gitu. akal. ya kan bang? Kalau Tuhan Ya. mati Ya kalau Tuhan mati nggak masuk akal bang, nggak masuk. nggak masuk akal. masuk akal juga bang. Berarti kalau Tuhan mati nggak masuk akal, itu masuk abang kan? Iya. Kalau menurut abang masuk akal nggak Tuhan mati? Kalau menurut saya kalau nggak masuk, kalau Tuhan itu mati nggak masuk akal bang. Tapi kalau menurut saya kalau Tuhan itu mau mati dia maksudnya, orang dia Tuhan suka-suka dia loh. Menurut saya, kalau nggak gitu ya. Kita berpikir apa? Namanya Tuhan. Di luar batas pemikiran kita manusia. Tapi maaf bang, sorry bang, jangan dimasuk apa bang? Aku iya, karena kita kan bang gini bang, kita kan sampai kemanapun nanti kita teruskan ini nggak bakalan dapat titik temunya bang. Oke. Tapi kalau abang Saya kira kasih cukup. apa yang logika sama aku coba. Oke, lanjut bang ya. Makasih ya bang ya. Ya. Kalau abang ini kan Tuhan mati masuk akal abang. Kalau saya nggak masuk akalku. Ya udah selesai, kita ada di situ. Kita nggak usah lanjut lagi karena tidak ada ujungnya katanya abangku ya. Iya, seandainya gini aja masuk gini lah bang, contohnya bang. Ya. Kenapa bang kalau saya tonton apa itu selalu ke ini? Kenapa harus sama Kristen aja terus mentok gitu?
Kenapa nggak ke Buddha, Hindu, Konghucu yang berapa agama di negeri kita ini maksud saya. Kenapa harus abang ke Kristen gitu? Itu loh, itu mau tanya saya bang, maaf ya bang, itu aja. Ya, karena Kristen ada dua hal, minimal tiga, sorry. Yang pertama, Kristen memiliki amanat agung. Amanat agungnya, jadikanlah seluruh manusia menjadi Kristen. Matius 28 nomor 19. Muridku, bukan jadi Kristen bang, jadi muridku katanya. Nah, kalau sudah jadi murid Yesus, apa namanya? Pengikut Yesus lah. Mau Nah, kalau Yesus kan pengikut bang, Yesus, bukan harus Kristen dia. Kalau Iya, pengikut Yesus sudah disebut apa bang? Apanya? Kalau bukan Pengikut bang, Yesus maaf bang. disebut. Kalau pengikut Yesus beda. Tapi kalau pengikut Kristus katanya Kristen, bang. Oh ya sudah, berarti pengikut Kristus. Ya, kalau Jadikanlah sama orang kan nggak ada Kristus. Kalau sama orang yang ada yang abang sama orang kan Yesus itulah Isa kan. Kalau sama kayak bang pengikut Kristus itu Kristen itu bang. Ya, Ya lu masih Kristen. 28. Iya. Iya. Karena gini bang, maaf bang. Kalau tapi maaf lah ya bang ya. Kami kan bang kan kami minoritas di sini. Yesus itu kan orang abang kan bisa dibilang bisa. Kalau kami kan Kristusnya, pengikut Kristus kan Kristen namanya bang. Loh, dalam arti situ mas saya bilang Kristus sama Isa itu beda sama persis orang abang. Tapi maaf bang, sorry bang, ya saya minta. Iya, kita masuk Iya. bang meluruskan aja banyak segitu bang. Siap. Iya. Oke, saya rasa Tapi maaf dulu cukup, bang, ada pertanyaan. Udah cukup itu. Gini aja bang, maaf dulu. Oh, bang. Masuk tuh sono di. Masuk ke, abang tahu bahasa Batak kan orang Medan kan? Tapi saya Kenapa orang abang selalu terlalu mengatakan paham. Gini bang, oke Nggak bang. terlalu- Masuk gini, Iya. orang abang kan Ya, di betul ini kan kita udah ini selama dulu kita di zaman penjajahan Belanda kita mau dia Kristen, Buddha, Katolik, dia mau apa Hindu semua menentang penjajah Belanda dulu. Yang kedua lagi maaf dulu bang ya. Kenapa orang abang terus ada ini mengapakan Kristen Katolik lah, Kristen lah, sama Katolik Kristen lah saya bilang kan. Kalau memang orang abang contohnya maaf ya bang ya. Jadi yang semalam kita tahu berita itulah kenapa orang-orang Maroko sampai ke Spanyol migrasi gitu. Kenapa orang itu nggak nyaman di negaranya itu bang masukku. Itu aja pertanyaanku sama bang. Maroko kan negara Muslim itu. Kenapa orang itu hijrah puluhan ribu orang yang kita berita sekarang? Abang pasti tahu juga itu. Kenapa itu yang orang itu menyebut kafir orang Eropa, tapi orang itu datang ke negara kafir gitu masuk. Kenapa orang itu nggak nyaman di negaranya bang? Itu aja pertanyaanku bang. Jadi kalau abang pun nanti gini burukan di Indonesia kami minoritas, sementara yang mayoritas Muslim pun Indonesia nomor 1 sekarang negara Muslim terbanyak dunia, ya kan bang kan? Indonesia. Kenapa orang-orang di negara Muslim selain Indonesia lagi yang populasinya tinggi malah hijrah ke negara-negara Eropa yang maaf bang, yang mayoritas orang Kristen dulu, yang orang abang sebut-sebut kafir gitu masukku bang. Coba bang, kan minggu semalam tuh ada kita bertanya kan, abang pasti tahu orang bang Juma kok paling pintar pasti tahu tuh bang. Kenapa gitu? Itu aja pertanyaanku bang. Lalu di sini orang abang terus mengklaim mengapa mendiskreditkan kami minoritas gitu bang. Padahal kita standar loh bang. Iya. Saudaraku banyak juga Muslim bang, keluarga saya. Tapi kami nggak seperti itu. Oke. Bang. Sudah. Oke. Iya ya. Saya percaya sama jawaban abang. Abang paling top orangnya. Jadi gini bang. Buat jawaban bang. Salah satu bisnis yang paling menggiurkan dan paling menguntungkan suatu negara itu adalah ketika mereka berbisnis alat perang, senjata. Iya. Iya, oke. Dan salah satu cara supaya alat mereka, jualan mereka itu laku adalah sang pemilik
pabrik pencetak itu menciptakan keadaan di negara-negara miskin agar terjadi adu domba, perang Ya, antar miskin. suku, Oke, antar bangsa bilang, dan ya. seterusnya. Nah, Yang mana sehingga negara miskin. iya, salah satunya sasarannya itu adalah negara-negara miskin, negara berkembang, di mana Aku bilang mereka negara miskin loh. Aku, janganlah. Tadi pertama aku bilang negara miskin. ternyata Anda mau diperangi juga dengan logika saya ya. Baik. Jadi gini, Bukan dulu Bang. begini. Saya bahasakan dengan bahasa sederhana. Negara-negara kafir supaya senjatanya laku, mereka membuat politik adu domba, membuat huru-hara di tengah-tengah negara orang lain supaya mereka saling perang. Dengan mereka saling perang, mereka membutuhkan senjata. Dengan mereka membutuhkan senjata, mereka akan membeli senjata dari pengadu domba. Setelah mereka punya pengadu domba ini laris, maka keuntungan untuk negaranya, kehancuran untuk negara yang dijajahnya. Itulah yang terjadi. Jadi mereka membuat senjata tujuannya untuk laku. Tidak mungkin laku ini barang kalau tidak memiliki strategi. Strateginya adalah membuat adu domba supaya laku senjata. Siapa pelakunya? Negara Yang kafir. nilai Bang, itu Bang. Oke. Ini berapa? Berarti yang nilai orang Maroko itu yang ke Spanyol itu hijrah sampai berapa puluhan ribu itu karena senjata? Itu Nggak dampak. mungkin lagi loh. Itu Udah siap Piala Dunia. itu dampak yang dihadirkan oleh keadaan si pengadu domba sehingga terjadi peperangan. Dengan mudah nyawa melayang. Nah, sehingga karena supaya agar mereka kemudian tidak mengalami hal yang naas, mereka masuk ke negara-negara yang di sana itu mereka bisa dilindungi. Karena negara yang mereka datangi itu adalah penguasa, orang yang bersenjata lengkap. Sehingga mereka harus ke negara-negara yang bisa melindungi mereka. Sama dengan orang-orang yang ya maju karena merampok dan merampas negara jajahan gitu. Bukan Bang. Ada juga yang ke Arab, ada juga yang ke Arab, banyak juga yang ke Arab, banyak juga yang ke Arab dan seterusnya. Banyak juga, ada juga yang pergi ke negara-negara Muslim, ada. Tapi yang bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah negara-negara pemakan babi itu membuat propaganda supaya terjadi peperangan. Senjata yang mereka jual itu laku. Negara makan babi. Tapi kenapa orang itu butuh hijrah ke negara yang makan babi? Karena di situ mereka tidak membuat propaganda di negara sendiri. Malu ya, itu nggak nyaman di negaranya. malu. Iya, tidak nyaman di negaranya karena sudah terobok-obok oleh mereka penjual senjata, kan begitu. Oke, Sama seperti dengar dulu bang, dengar dulu bang. Dengar, ketika penjajah masuk ke Nusantara, ada sebagian pribumi yang sembunyi di ketek penjajah untuk nggak bayar dengar untuk berada pada zona nyaman gitu. Banyak orang makanya masih ada pelanjut agama penjajah. Mereka yang mengikuti agama penjajah itu adalah keturunan pengkhianat pribumi yang suka sembunyi di selangkangan penjajah, di ketek penjajah. Itu udah pasti. Contoh bang, contoh. Aku tanya sama bang. Kenapa abang ini menganut? Dengar. Kenapa saudara? Dengar saya. Kenapa saudara menganut agama sama dengan agama penjajah? Apa alasannya? Penjajah. Karena itu abang salah juga. Sekarang gini bang. Jawab kenapa dulu, abang menganut
Jawab dulu. Oke, Jawab dulu. saya tanya Kenapa Anda menganut agama penjajah? Apakah bapak Anda Penjajah. dulunya adalah Karena pahlawan itunya atau agama budak yang- penjajah? yang Dulu. relevan Jawab. dan sesuai dengan nyatanya. Ya jelas. Kenapa Anda Jelas, menjadi siapa pengikut sekarang, Bang, penjajah? yang menguasai Apakah dunia? orang tua Anda Yang menguasai pahlawan dunia siapa? atau dengar? Apakah kemudian apakah orang tua Anda itu pahlawan atau pengkhianat? Ya. Jawab. Ini Bang. Oke, Abang tanya sama tadi, bisa aku balik naik sama Abang? Ya jawab dulu. Coba dulu. Kok jawab balik. Penjajah datang Memang itu yang pas. 350 tahun. Penjajah datang 350 tahun Ya. mengajarkan agamanya di Ya. Nusantara ini. Pertanyaan saya, kenapa Anda Ya. mengikuti Betul. agama Oke. penjajah? Apakah Anda keturunan pahlawan atau Anda Karena itu keturunan ajaran paling pengkhianat? benar. Menurut saya Bang ya. Oh, jadi Maaf ya, Bang, ya. menjajah itu Karena benar. itu ajaran paling benar menurut saya. Jadi menjajah itu benar, Benar Bang. Benar. Oke. Anda Tunggu Bang. Tunggu Bang. Tunggu Bang dulu. Kalau nggak datang penjajah itu lucu lagi. Anda Ini, melihat Bang. penjajah melakukan pembunuhan, melakukan perampokan, melakukan perampasan hak, penekanan, penindasan, Dulu gitu, teror Bang. dan seterusnya. Sama Itu itu, menurut Bang. Anda benar? Abang Itu menurut Anda benar? Gini loh, Bang. Jadi begitu Menurut Anda melihat saya. penjajah melakukan perampasan hak, penjajahan terhadap pribumi, Anda tepuk tangan. Oke. Sungguh baik ajaran mereka ini ya. Sungguh baik ajaran mereka ini ya. Sungguh mulia Oke. mereka ini. Begitu. Begitu ya. Oke. Oh, Abang silakan. begitu ternyata. Silakan, Abang. Wala. Jadi Tapi begitu gini, ternyata. Karena penjajah Silakan. itu Abang baik. ada Pembunuh host, itu baik. Perampok Iya. itu baik. Perampas hak orang itu baik. Iya. Yang menindas rakyat itu Bang. baik. Oh, ya. Bang. Inilah tema saya. Bisa, Bang. Inilah tema saya. Menjawab bahwa ternyata si pembunuh akal itu agama Anda. Makanya akalnya Anda itu tidak berfungsi. Kenapa? Oh, maki-maki saya. Saya tidak maki. Saya berbicara sesuai dengan fakta. Anda mengatakan Oke, bisa. bahwa agama Saya penjajah balik lagi. itu adalah agama benar. Oke. Agama yang paling Oke. bagus. Agama penjajah. Betul? Salahkan itu. Salahkan itu. Salah sentuh Abang. Iya. Jadi menurut saudara, agama yang melakukan penjajahan, pembunuhan, perampasan, perampokan, penekanan, teroris itu agama bagus ternyata. Oh, berarti sudah terjawab. Tema saya sudah terjawab berarti. Ya. Si pembunuh akal itu Persiapan. agama Anda Mas, Bang, kan bisa gitu. saya tanya lagi balik. Bisa jawab balik. Abang tadi ngomong tadi. Keren. Bisa saya ngomong sekarang? Keren. Ya, silakan. Iya, saya terima. Yang penting Anda sudah iakan bahwa agama penjajah itu baik karena menjajah, merampok, merampas, memperkaos, menekan, memperbudak, meneror dan seterusnya. Ya, silakan. Takut nanti nggak diturunkan. Silakan. Gini Bang. Nah, Silakan. jadi gini, Kan Bang. kasihan kalau kau Jadi- terus. Oke. Nggak apa-apa. Kan kalau kau terus kan kasihan. Kan gitu. Yang tadi KO, yang datang lagi KO lagi. Haram bukan. Salahkan salah. Kan kau terus. Salah. Kau terus Salah, gimana Bang. dong? Aku ngalah terus. Orang yang berdua itu mengalah terus loh, Bang. Satu Bang ya. Bukan Anda mengalah, bukan Anda mengalah. mana, Anda Bang? menerima fakta. Anda pernah baca Fakta sejarah? memang begitu. Begini loh. Dengarlah dulu. Oh, alah. Abang kasih aku ngomong, tapi abang sebutkan terus. Kasih lagi ngomong. Anda yang tersudut karena agama Anda memang tempatnya di sudut. Itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya memang begitu. Bang, hei. Memang begitu. Ah, Nggak apa-apa. gimana? Iya memang Bisa begitu. aku. Abang tadi cerita agama penjajah. Ya memang penjajah kan? Benar nggak? Abang pernah baca sejarah? Oh, iya Agama dong. pertama di Indonesia. Ini loh. Apa?
Agama Islam itu siapa? Agama pertama Kristen bahasa Hindu. saya. Animisme. Jadi sama juga ya Kristen sama apa pendatang juga Arab dari Nah, sekarang penjajah. apakah Islam masuk dengan jalan penjajah? Malah dia. Gini, Bang. Apakah Waktu Islam zaman masuk dengan Majapahit cara menjajah? ke Malaysia ke Vietnam itu Apakah Islam masuk dengan cara menjajah? Lo Bang, belajar sejarah. Apakah Islam Orang masuk ke Arab Nusantara jadi dengan cara negara ini menjajah? Jadi apa? Dulu Hindu. Adakah sejarah yang menceritakan Islam masuk ke Nusantara dengan menjajah? Enggak ada. Islam masuk ke Nusantara abad ke-8. Kenapa orang Maroko Abad ke-8. Kenapa imigran ke Eropa? Abad ke-8. Abad ke-8. Abad ke-8 Islam masuk ke Indonesia dengan damai sejahtera. Kristen masuk ke Nusantara dengan jalan penjajahan, perampasan hak, kerja paksa, perbudakan, teroris, penekanan. Itulah cara agama Anda masuk ke Nusantara. Agama Anda adalah agama yang diajarkan melalui penjajahan. Agama Anda disebar ke seluruh dunia dengan cara menumpangi penjajahan, di mana meledakkan bom, di situ muncul misionaris. Dibom dulu, boom. Di situ ada kelaparan, di situ ada ketakutan, di situ ada tekanan, di situ ada kesengsaraan. Misionaris dikirim, baptis. Begitulah pola agama Anda menyebar. Bom dulu, boom, boom, boom. Anak-anak ketakutan, anak-anak mencekam, anak-anak khawatir, anak-anak kelaparan, anak-anak kehausan, menderita, sengsara, lapar, haus. Habis itu keadaan sudah mencekam, diutuslah kemudian misionari, halilintar dibaptis. Daripada enggak makan, daripada enggak minum, daripada enggak ada tempat tinggal, mending dibaptis. Itu fakta. Itu fakta. Itu fakta. Kita pendengarkan lagi sebuah kisah sebagai penghibur, pengantar tidur kita pada malam hari ini. Bagaimana sejarah masuknya Oten di Nusantara. Kita simak saudara-saudara. Dengarkan dengan seksama. Biarkan orang-orang pada kejang-kejang melihat fakta yang ada di Nusantara ini. Bagaimana kemudian mereka masuk ke Nusantara dengan cara pembunuhan, pemaksaan, dan seterusnya. Dengarkan baik-baik. Fakta lengkap, berurutan dan jelas tentang pembantaian, paksaan dibaptis, dan pembunuhan bagi yang menolak yang dilakukan oleh pihak berlatar belakang Kristen di seantero Nusantara sejak awal kedatangan mereka. Pertama, Maluku dan Kepulauan Banda. Laboratorium pertama, salib atau mati. Ini tempat paling kelam dan pertama kali diterapkan secara sistematis. Awal abad ke-16, masuk ke Malaka, Ambon, Ternate, Tidore. Langsung teriakan ultimatum, tinggalkan Islam, dibaptis jadi Kristen, atau dibasmi. Cara kerjanya, desa yang menolak dikepung, dibakar, penduduknya dibantai habis. Pemuka agama Islam ditangkap, disiksa, lalu dibunuh di depan umum sebagai pelajaran. Tragedi Banda.